Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi silabus pembelajaran. Nah, pokok pembahasannya yaitu konsep dasar silabus, konsep dasar pembelajaran, komponen silabus pembelajaran, dan langkah penyusunan silabus. Pada dasarnya, silabus merupakan komponen pembelajaran di kelas yang diciptakan sedemikian rupa oleh para dosen. Bila dikaitkan dengan masa kini, kurikulum yang diterapkan adalah Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dafalnya yang berarti garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran, dan digunakan untuk menyebut produk pengembangan kurikulum yang mencakup penjabaran lebih lanjut dari SK dan KD yang ingin dicapai, serta materi pokok dan uraian materi yang harus dipelajari siswa untuk mencapai SK dan KD. Silabus yang baik harus disusun secara sistematis, mencakup seluruh aspek pembelajaran, dan dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh guru maupun siswa. Silabus berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengelola dan menyampaikan materi ajar kepada siswa, serta sebagai acuan bagi siswa untuk mengetahui apa yang akan dipelajari. Penyusunan silabus biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, kebutuhan siswa, serta kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, silabus juga harus fleksibel dan dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran menitik beratkan pada landasan ilmiah pembelajaran. Melalui landasan keilmuan yang disebut konsep dasar inilah, semua pihak memahami apa itu pembelajaran. Pembahasan ini mencakup beberapa topik terkait dasar-dasar filosofis, psikologis, sosiologis, dan komunikasi yang akan muncul berulang kali selama masa studi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Akib, proses pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan menurut Profesor Surya, pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Berdasarkan dasar-dasar teori pembelajaran menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru kepada siswanya serta lingkungan beserta seluruh sumber belajar lainnya yang dijadikan sebagai sarana belajar. Konsep dasar pembelajaran mencakup beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Ini menetapkan apa yang ingin dicapai baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, proses pembelajaran. Merupakan interaksi antara pengajar dan peserta didik melalui metode, strategi, dan media yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu konteks pembelajaran. Lingkungan fisik dan sosial di mana pembelajaran berlangsung, termasuk faktor-faktor seperti budaya, fasilitas, dan dukungan sosial. Selanjutnya, keterlibatan peserta didik. Ini merupakan tingkat partisipasi dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang sangat mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya yaitu keterlibatan peserta didik, yang dimana tingkat partisipasi dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang akan mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya yaitu penilaian dan umpan balik. Ini merupakan proses mengevaluasi hasil belajar dan memberikan umpan balik untuk perbaikan
yang penting untuk pengembangan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu teori belajar. Berbagai pendekatan teoritis yang menjelaskan bagaimana orang belajar, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, komponen silabus. Pertama, identitas. Identitas berisi nama sekolah, madrasah, mata pelajaran, kelas semester, dan tahun ajaran. Kedua, standar kompetensi. Merupakan pernyataan umum mengenai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan tertentu. SK bersifat lebih luas dan mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi dasar. Merupakan penjabaran dari KI dan merupakan bentuk kemampuan spesifik yang harus dicapai peserta didik pada setiap mata pelajaran. Yang keempat, materi pokok, yaitu topik yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima, kegiatan pembelajaran berupa rencana aktivitas belajar. Dan yang keenam, indikator pencapaian kompetensi. Ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari KD dalam bentuk pernyataan yang dapat diamati dan diukur untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai KD. Ketujuh, penilaian. Merupakan metode evaluasi yang digunakan. Selanjutnya ada alokasi waktu, durasi untuk setiap kegiatan, dan sumber belajar, referensi yang digunakan dalam pembelajaran. Ini merupakan format penyusunan silabus. Coba dilihat teman-teman. Nah, seperti itu format penyusunan silabus. Oke, materi terakhir mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah-langkah penyusunan silabus yang pertama, membuat identitas mata pelajaran. Nah, di sini kita menuliskan nama mata pelajaran, kelas dan semester, nama sekolah, dan tahun ajarannya. Selanjutnya, kita mengkaji standar kompetensi. Dalam mengkaji standar kompetensi, dilakukan dengan memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Ini artinya adalah penyusunan materi pembelajaran berdasarkan tingkatan atau kompleksitas konsep dalam suatu bidang ilmu tersebut. Konsep yang lebih dasar dan sederhana akan diajarkan terlebih dahulu sebelum konsep yang lebih kompleks atau abstrak. Poin kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Hal ini mengacu pada hubungan antara tujuan pembelajaran yang diuraikan dalam standar kompetensi dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan yang konkret. Langkah selanjutnya, menuliskan mata pelajaran. Cantumkan materi pembelajaran dan lengkapi dengan uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang keempat, strategi belajar mengajar. Susun kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan guru dan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pilih pendekatan atau metode yang tepat. Cantumkan struktur pembelajaran yang meliputi pendahuluan, terdapat apersepsi dan revisi, dan bahan motivasi. Yang kedua, pengembangan. Bagaimana urutannya? Pendekatan apa yang cocok? Selanjutnya, apa alat peraganya? Bagaimana LKS-nya? Bagaimana cara menilai keberhasilannya? Selanjutnya, pada penerapan. Bagaimana soal-soal latihan? Bagaimana penerapan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari siswa? Serta bagian penutupan, membuat rangkuman proses pembelajaran, kemudian membuat soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Yang keenam, media pembelajaran. Tuliskan media yang cocok untuk mendukung dan meningkatkan pemahaman, seperti media interaktif, audio visual, dan media fisik. Yang ketujuh, penilaian dan tindak lanjut.
Tuliskan instrumen dan prosedur yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan sistem pengujian yang telah dikembangkan selaras dengan pengetahuan silabus. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar. Yang terakhir, menentukan sumber belajar, dapat berupa media cetak dan elektronik. Nah teman-teman, selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya pada hebat, pada keren, mendengarkan penjelasan materi dengan baik.